Adapun ayat 28, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Kalau ternyata kalian tidak mendapati seorang pun di dalamnya, di dalam rumah yang bukan rumah milik kalian, kalau kalian tidak mendapati seorang pun di dalamnya, maka jangan kalian memasukinya sampai diberikan izin kepada kalian. Tidak boleh kalian masukinya sampai kalian diberikan izin untuk memasukinya. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Lalu Allah katakan, wa in qila lakum urji'u farji'u. Dan kalau dikatakan kepada kalian, kembalilah, maka kembali. Itu lebih suci bagi kalian. Artinya, kalau kita ingin memasuki rumah yang bukan milik rumah kita, rumah orang lain, rumah kerabat kita, lalu ternyata di dalamnya tidak ada orang, mengucapkan salam, minta izin, tidak ada jawaban, tidak ada orang, kita yakin tidak ada orang, maka tidak boleh kita masukinya. Atau di dalamnya ada orang tapi tidak memberikan izin kepada kita, kita pun tidak boleh memasukinya. Dan kalau ternyata tuan rumah berkata kepada kita, kembalilah, maka hendaknya kita kembali. Jangan nekat berdiri depan pintu, ngotot ingin masuk. Kata Allah, itu huwa azka lakum. Dengan kembali itu lebih suci bagi kalian. Daripada kalian berdiri terus di depan rumah, di depan pintu rumah, berharap bisa masuk ke dalamnya. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya apapun itu. Termasuk perbuatan kalian memasuki rumah orang lain, rumah kerabat tanpa izin, tanpa diizin. Dari ayat yang ke-28 ini, kita bisa mengambil pelajaran, yakni pertama, diharamkan memasuki rumah orang lain atau kerabat jika di dalamnya tidak ada seorang pun. Tidak boleh kita masuki rumah orang lain atau kerabat jika di dalamnya tidak ada seorang pun. Nggak boleh kita masuk. Ini pertama. Kedua, diharamkan memasuki rumah jika di dalamnya penghuni rumah tidak memberikan izin. Kita tidak boleh memasuki rumah orang lain atau rumah kerabat jika penghuni rumahnya tidak memberikan izin kepada kita untuk memasukinya. Tidak memberikan izin sini bisa dengan jelas maupun tidak jelas. Kalau jelas artinya begini, kita mengucapkan salam, assalamualaikum, lalu penghuni rumah pun keluar, waalaikumsalam, kembalilah. Maka ini tandanya kita tidak diberikan izin, hendaknya kita kembali. Atau tidak diizinkannya secara tidak jelas. Contohnya kita mengucapkan salam, penghuni rumah tidak menjawab salam kita. Padahal kita yakin di dalamnya ada orang, tidak menjawab salam kita. Itu tandanya penghuni rumah tidak mengizinkan kita masuk. Nah, itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini, tuan rumah memiliki hak untuk menolak orang yang berkunjung ke rumahnya. Punya hak untuk menolak orang yang akan berkunjung ke rumahnya. Sebab Allah katakan tadi, jika dikatakan kepada kalian, kembalilah. Penghuni rumah berkata, kembalilah. Artinya tuan rumah punya hak untuk menolak orang yang ingin berkunjung ke rumahnya. Dia boleh menolak. Atau ada hajat, dia boleh menolak orang yang ingin berkunjung ke rumahnya. Hendaknya dia berkata, terus terang, daripada dusta. Karena ada sebagian orang ketika dikunjungi oleh orang lain, lalu tidak ingin menerima orang yang berkunjung ini, tamu ini, penghuni rumah berkata kepada anaknya, nak, bilang bapak lagi pergi keluar. Padahal dia tidak keluar. Ini dusta. Lebih baik terus terang daripada dusta. Sebab dusta adalah dosa. Lalu faedah berikutnya atau pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, yakni hendaknya orang yang ditolak masuk oleh penghuni rumah berlapang dada, menerima dengan lapang dada penolakan tersebut, karena itu adalah hukum Allah. Jangan sampai kita mendahulukan perasaan lalu mengorbankan aturan Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil